wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Selasa malam Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita sehari selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah sesuai dengan syariat dan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ilmiawan dari Mojokerto. Untuk itu mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ilmiawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah atas semua kebaikan, atas semua persiapan yang hari ini kita laksanakan tentunya untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, sebagaimana kita ketahui, bagi seorang mukmin, tidak ada kata lain bagi seorang mukmin bahwa hari demi hari yang dilaluinya adalah dengan semakin bertambahnya kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita belajar adab, mereka yang usianya muda memiliki keutamaan, dan yang usianya sudah bertambah, para senior juga memiliki keutamaan. Di antara keutamaan orang yang lebih tua adalah keutamaan orang yang lebih tua dibanding yang muda, lebih dewasa, lebih banyak amalnya, lebih pengalaman, pengamalan, lebih banyak ilmunya, masya Allah, alhamdulillah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di antara keutamaan orang yang usianya lebih banyak, seperti yang jenengan sampaikan, pahalanya jauh lebih banyak, ilmunya jauh lebih banyak, pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan yang muda. Oleh karena itu, tidak ada kata lain sebagai seorang mukmin kecuali hari demi hari kita isi dengan bertambahnya kebaikan. Malam hari ini saya akan mendiskusikan tentang salah satu bab di dalam kitab Nailul Awtar. Insyaallah kitab ini tidak asing, seringkali beberapa masjid juga membahas kitab ini. Sudah pernah di masjid ini membahas Nailul Awtar? Insyaallah belum. Berarti belum punya kitabnya. Baik. Salah satu bab, nah ini nanti kita diskusi menyikapi beberapa peristiwa yang baru-baru ini juga terjadi. Saya ingin mengenalkan dulu kitabnya. Ini tadi tidak saya bawa karena saya anggap
mungkin sudah mengetahui, tapi ini saya potongkan bagian dari kitabnya. Bab terkait yang akan kita bahas malam ini saya ambilkan dari mukhtasornya atau ringkasan kitab Nailul Autar. Sebagaimana kita ketahui, adapun makna Nailul Autar, nail itu artinya meraih, memperoleh, mencapai, sementara autor, wator itu berarti keinginan, tujuan, cita-cita. Jadi kitab ini ketika disusun berharap akan mampu untuk meraih cita-cita kita atau mampu untuk meraih tujuan-tujuan mulia kita. Dan di dalamnya ada salah satu bagian bab terkait dengan bersabar terhadap kelaliman para penguasa dan tidak memerangi mereka serta tidak mengangkat senjata untuk melawan mereka. Itu judul babnya. Namun sebelum sampai kita mempelajari hadis demi hadis, Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali penyebutan zaman jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui, zaman jahiliyah itu seringkali kita menerjemahkan atau memahaminya dengan zaman kebodohan. Dan kita tahu bahwa bentuk kebodohan di zaman jahiliyah waktu itu, jahilnya adalah di bagian agama, keimanan, jauh dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahilian itu yang kemudian menjadikan bani atau suku-suku pada zaman itu menjadi suku yang terpecah belah. Ketika Islam hadir, langsung berubah 360 derajat. Masyarakat yang dulunya ketika terkait dengan makanan saling serang, Bani A atau suku A akan menyerang suku B untuk mendapatkan makanan dan rampasan. Sambil mereka juga menunggu-nunggu khawatir suku B akan menyewa suku C dan D dibayar untuk menghancurkan suku A. Terus seperti itu ada ketidaktenangan. Lalu ketika Islam datang, sampai dikatakan di dalam salah satu kitab sirah, ketika Islam datang, masyarakat yang dulunya bingung untuk mencari alasan bagaimana caranya bersatu. Jadi masyarakat jahiliyah bingung mencari alasan bagaimana agar mereka bersatu. Ketika Islam datang, tidak punya alasan untuk bercerai-berai. Dan sampai hari ini kita ketahui, Bapak dan Ibu, tidak ada satu dalil pun yang mengajarkan kita untuk bercerai-berai. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Wonten. Satu dalil yang mengajarkan kita umat Islam agar bertengkar, agar bercerai-berai. Wonten. Kalau ada mohon disampaikan. Khawatir saya keliru. Iya ini, bener ini. Khawatir saya keliru. Loh ada Ustaz. Wahai orang yang beriman, bertengkarlah misalnya. Tidak ada kita temukan itu. Tapi yang justru banyak mengingatkan kita itu adalah diantaranya yang kita ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Banyak sekali ayat yang mengajarkan kita untuk bersatu. Namun sebagaimana kita ketahui, hari ini sejauh mana efek Islam terhadap kita dan kehidupan kita, kita yang paling tahu, yang paling merasakan. Contoh lagi, masyarakat jahiliyah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat Al-Jum'ah.
Kalimatnya huwallazi ba'atsa fi ummiyin. Disebut masyarakat yang ummi. Kalau kita membaca terjemahnya artinya surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat yang kedua. Ummi, coba jenengan cek terjemah, mungkin ada yang membawa tafsir juga boleh dibacakan. Seperti apa karakter masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ayat kedua, surat Al-Jum'ah. Suratnya surat ke-62. Mungkin ada yang menemukan. Ummi, mana ummi, ummiyin. Monggo, bisa dibacakan terjemahnya. Ya. Ada yang sudah menemukan? Dialah yang khusus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yang dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan. Baik, berarti kita membaca terjemahnya bahwa yang disebut masyarakat yang ummi itu adalah yang buta huruf. Terjemahnya. Bapak Ibu hadirin, ketika Al-Quran mulai dikodifikasi, mulai dikumpulkan, mulai dicatat, kita bisa membaca sejarah bahwa lembaran-lembaran Al-Quran atau suhuf Al-Quran itu tertulis di banyak media atau di berbagai media. Di antaranya ada yang ditulis di nopo, saderenge kertas nih. Pelepah kurma. Ada yang lain, tulang. Kulit hewan. Jenengan nate no. Nyoba nulis di tulang. Nganggur-nganggur pengen ero aku rasane wong jaman biyen. Menulis di tulang. Ngukir, ada yang menyebutnya ngukir. Betapa sulitnya. Hari ini, Masya Allah, kantun ngeprint, kalau foto copy paste, handphone ada di tangan kita setiap waktu. Namun sejauh apa Islam itu mampu untuk merubah kita? Masyarakat jahiliyah yang dulunya itu kita menyebutnya masyarakat yang baca tulis saja kesulitan. Dengan datangnya Islam, tiba-tiba literasinya menjadi begitu kuat. Haus akan ilmu, haus untuk menulis, terus berupaya untuk menggali pemahaman. Bayangkan ketika Islam datang, perubahannya benar-benar jauh sekali. Ini yang menjadi pelajaran berharga kita semua sebenarnya Bapak Ibu. Sejauh mana Islam merubah diri kita untuk jadi lebih baik. Kalau kita hari ini ditanya, karya apa yang akan kita tinggalkan ketika kita kembali kepada Allah? Apa yang kita tinggalkan dulu? Kitab yang akan kita pelajari hari ini disebut sebagai kitab syarah hadis fikih karya Imam As-Sun'ani. Beliau lahir tahun 1059, wafat 1182. 1182. Sekarang ini tahun 2025. Berarti kitab ini sudah berapa ratus tahun. Dan sampai hari ini masih kita pelajari. Ini salah satu hal yang mengingatkan kita bahwa umat Islam itu memiliki tradisi keilmuan yang sangat kuat. Sehingga kaitannya dengan tulis-menulis, dengan karya,
itu benar-benar ada produk yang ditinggalkan untuk umat Islam. Bayangkan ketika kemudian kitab-kitab itu atau para santri tidak menulis apa yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya, tidak menyusun sebuah kitab, mungkin hari ini yang kita pelajari akan sangat sedikit. Namun sebagaimana tradisi keilmuan umat Islam, banyak sekali kitab lautan ilmu yang walaupun sampai kita meninggal mungkin tidak nutut. Kita belajar satu kitab itu bisa menyita seluruh umur kita. Kitab yang di Masjid Al-Muqarrabin dipelajari secara runtut, kitab apa Bapak Ibu? Yang runtut dipelajari, misalkan satu pekan ini bab ini, pekan ini bab ini, terus runtut sampai habis gitu. Bulughul Maram berarti sudah tuntas? Belum. Sudah berapa tahun berarti? Pinten tahun? Bertahun-tahun belum tuntas, jangan bayangkan. Satu kitab. Bayangkan kitab yang lain. Saya membawakan satu kitab. Yang ini adalah hadiah dari guru saya dulu waktu belajar fikih di Krian. Ini kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi, Bapak Ibu. Saya belum tuntas membaca, sudah kurang lebih hampir 20 tahun. Belum tuntas. Judulnya Fikih Jihad. Ini satu kitab. Kalau jenengan ingin membaca dan mempelajari, kami persilahkan. Jadi ini bab khusus yang disusun oleh Syekh Yusuf Qaradawi bahas tentang jihad. Pinten tahun. Dan tulisannya, fontnya, kalau perhitungan saya, font 11. Artinya sangat padat keilmuannya. Benar-benar sangat padat, dan ketika kita baca, Masya Allah, beliau mengkritisi bagaimana kebiasaan teman-teman baik di negara beliau sendiri atau di negara lain mengenai sangat mudah untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim, bahkan menghalalkan darahnya atau menghalalkan nyawanya. Beliau mengkritisi hal tersebut. Nah, di sini saya ingin juga membahas tentang fenomena yang baru-baru ini cukup ramai di Indonesia. Sehingga saya ingin kembali kita mengingatkan diri kita terkait dengan cukup banyaknya hadis terkait dengan hal tersebut. Babnya di dalam kitab Nailul Awtar, As-sabru ala jawril a'immati wa tarkul qitalihim wal khuruji alaihim bis-saif. Terjemahnya, bersabar terhadap kelaliman para penguasa dan tidak memerangi mereka serta tidak mengangkat senjata untuk melawan mereka. Di sini kata a'immati, imam, itu bermakna diterjemahkan penguasa. Sebagaimana kita tahu ketika belajar tafsir Al-Quran, di dalam Al-Quran itu kata yang diterjemahkan pemimpin cukup banyak, gitu. Yang memimpin kita sholat disebut imam. Yang memimpin rumah tangga disebut kepala rumah. Bahasa Arab maksudnya, bahasa Al-Qurannya. Yang memimpin rumah tangga siapa? Bapak, itu bahasa kita. Imam itu kan bahasa Al-Quran ya. Kemudian apalagi kalau yang memimpin rumah tangga, kita kenal ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita menyebutnya qawwam, terjemahnya juga pemimpin ya. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Pemimpin negara itu seringkali disebut imarah, amir. Oh, ternyata kita menemukan kata amir juga. Amir bermakna pemimpin juga. Rois, sayyidi rois itu bisa bermakna tuanku presiden. Rois. Ada istilah lain yang di Indonesia sering dipakai. Wah, ini
Kalau makanan itu mahal, enak, menyebutnya dengan sultan. Sultan. Ternyata cukup banyak istilah terkait dengan kata pemimpin yang kita ketahui. Misalkan di dalam rumah tangga penyebutan qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu bermakna penanggung jawab. Jadi penanggung jawab istri, maksudnya penanggung jawab rumah tangga itu adalah suami. Bentuk tanggung jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Niki katose kemanten anyar nih. Tanggung jawab sebagai qawam diantaranya yang jenengan laksanakan adalah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Memberikan kasih sayang, memberikan uang belanja, misalkan yang kita ketahui bentuk tanggung jawabnya. Sehingga kaitannya dengan adab, maka ini kita ingat kembali, adab itu punya fungsi agar kita mampu untuk mengklasifikasi. Adab mampu mengklasifikasi, maka kita bisa bertindak adil. Orang yang kehilangan adab, dia kehilangan kemampuan untuk mengklasifikasi, sehingga dia tidak bisa bersikap adil dalam hidupnya. Contoh, ketika suami membutuhkan, sementara istri pekerjaannya juga membutuhkan, maka ini butuh klasifikasi. Siapa yang lebih harus diutamakan? Siapa Bapak Ibu? Suami atau pekerjaan istri? Jangan kok ragu-ragu. Baik, saya ganti. Ketika seorang anak ada perintah yang sama, ini ibunya memberikan perintah yang sama, bapaknya juga memberikan perintah yang sama atau tugas yang sama. Mana yang harus didahulukan? Iya. Misal ini tugasnya sama dalam arti begini, ibu meminta, nak ambilkan ibu air minum. Nak. Bapak juga meminta, nak bapak ambilkan air minum. Nah itu dia. Itulah kita saat ini. Ketika kemudian hari ini kita belajar adab, kita akan menemukan klasifikasinya bahwa yang dilakukan adalah salah. Banyak hal dalam kehidupan kita hari ini yang ketika kemudian kita hanya menakarnya, nah ini, kita menakarnya dengan rasio kita, kemudian kita meninggalkan agama. Contoh lagi sederhana saja, ngecat rumah. Suami ingin warna hijau, istrinya ingin warna oranye. Bagaimana mencari solusinya? Nah, itulah kita. Baik. Ini hal yang sederhana dalam kehidupan kita saja. Saya justru menangkap kita ini bingung mengklasifikasi. Ini adab, sekali lagi ya, adab, klasifikasi, adil. Orang yang tidak beradab disebut biadab, kita menyebutnya. Orang yang tidak bisa berlaku adil disebut zalim. Zalim. Kita tidak akan mau disebut zalim. Tapi seringkali karena kita ketika melihat sebuah persoalan yang kita gunakan adalah kemampuan berpikir kita saja, tidak merujuk pada bagaimana agama memandangnya, maka ini yang seringkali kita sulit untuk bersatu. Rumah tangga itu ketika ada persoalan, nah ini saya pernah diceritani. Dulu beliau pimpinan cabang Aisyah di Krian pernah cerita anekdot realita. Suaminya ini sejak kecil dididik di Muhammadiyah. Istri beliau itu dididik di Nahdlatul Ulama.
muncul persoalan atau muncul soalan ketika sholat subuh awal-awal menikah. Jangan pakai bertanya, loh nikahnya sah atau tidak Ustaz? Itu manas-manasi nih. Jadi muncul persoalan ketika suaminya sholat subuh ngimami istrinya tidak menggunakan kunut, maka istrinya mboten protes, sujud sahwi. Sujud sahwi karena merasa suaminya tidak kunut. Kemudian diskusi dan caranya benar dikembalikan ke aturan agama. Suaminya tentu saja yang dibawa adalah himpunan putusan tarjih karena sejak kecil dididik di Muhammadiyah. Istrinya juga membawa kitab. Biasanya di Nahdlatul Ulama ada Bahthul Masail atau hasil keputusan muktamar dan lain sebagainya juga sama. Ketika didudukkan ada selisih istimbat hukumnya atau kesimpulannya. Dia tidak mengatakan perselisihan, saya mengatakan selisih. Ada selisih. Maka yang menjadi pertanyaan adalah harus bagaimana ketika seperti ini. Klasifikasinya harus bagaimana ketika kita berumah tangga. Tidak hanya ilmu, ini ilmunya sudah ditemukan, ini 2 kitab sudah ditemukan ternyata selisih. Maka sudut pandangnya bagaimana Bapak? Itulah. Ya. Ini salah satunya kenapa dikatakan belajar seseorang yang mulai nol belajar fikih itu membutuhkan waktu selama dia serius 3,5 tahun. Belajar adab itu membutuhkan waktu setidaknya 30-35 tahun. Ini kenapa kemudian saya sampaikan tadi wong jahiliyah sing modele koyok ngono iku yang mereka ini golek alasan untuk bersatu itu loh, bingung. Tapi ketika Islam datang, mereka tidak punya alasan untuk berpecah belah. Ini orang jahiliyah. Sementara kita hari ini, alasan apa yang kita pakai untuk supaya kita bersatu? Bingung kita hari ini. Baik, saya lanjutkan saja. Itu hanya untuk mengolah pikiran kita Bapak Ibu. Karena insya Allah saya hadir hari ini adalah bukan untuk menyampaikan materi, tapi mengajak jenengan untuk mikir. Supaya kita ini, kita ini kan diajarkan, berkali-kali diajarkan. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Pelajaran kita waktu kecil. Apa Bapak Ibu? Akal, katanya begitu kan? Apakah hewan tidak berakal? Nah, ada yang menyebutkan naluri atau insting. Tapi akal itu liqaumi yatafakkarun, liqaumi ta'qilun, yaqilun. Semuanya berkaitan dengan akal itu arahnya adalah kemampuan manusia. Oleh karena itu salah satu kata juga di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diterjemahkan khalifah niku terjemahnya pemimpin. Baik, pemimpin di muka bumi. Berarti yang memimpin seluruh bumi ini adalah khalifah. Itu di antara makna tafsirnya adalah suksesor. Suksesor niku napa? Penerus. Jadi ketika kemudian dikatakan kami akan menciptakan penerus, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau yang diciptakan bukan khalifah, mungkin tidak ada pertanyaan demikian. Nah, penjelasan tafsirnya begitu. Tapi ini persoalannya, yang akan diciptakan adalah khalifah yang akan meneruskan atau suksesor
kepemimpinan di muka bumi. Nah, di sini kita akan melihat beberapa istilah di dalam hadis sehingga nanti kita akan mafhum, kita akan memahami terkait dengan istilah yang digunakan. Sekali lagi bahasannya adalah bersabar terhadap kelaliman para penguasa dan tidak memerangi mereka serta tidak mengangkat senjata untuk melawan mereka. Hadis dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin yarwihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir fa innahu laisa ahadun yufarikul jama'ata sibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyatan. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Al-Ja'ad, dari Abu Rajah, dari Ibnu Abbas, yang ia meriwayatkan mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat dari amirnya, di sini yang digunakan min amirihi, menemukan kata amir diterjemahkan sebagai pemimpin. Yang amirnya, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang meninggalkan jamaah sejauh sejengkal, kalimatnya sederhana, sejauh sejengkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah. Ini yang pertama. Jadi siapa yang melihat amirnya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang meninggalkan jamaah sejauh sejengkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah. Ini yang pertama, kita menemukan kata amir. Selanjutnya, masih dari Ibnu Abbas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi fa innahu laisa ahadun minan nas haraja min sultan. Kita menemukan kata amir dan kata sultan. Sibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, hendaknya ia bersabar, sebab tidaklah seorang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin walaupun sejengkal kemudian mati, kecuali ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Kita menemukan kata amir dan kata sultan. Amir dan sultan. Di hadis selanjutnya dari Abu Hasim, dia berkata, saya pernah duduk menjadi murid Abu Hurairah selama 5 tahun. Saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Kanat Banu Israila tasusuhum anbiya'u kullama halaka nabiyyu khalafahu. Jadi di sini menggunakan istilah khalifah. Nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wasatakunu khulafa'u taktsaru qalu fama ta'muruna qala bi bai'ati al-awwal fal awwali wa'atuhum haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma istar'ahum. Nah, ini penggunaannya menggunakan khalifah dan kita menemukan bi bai'ati, ada kata bai'at. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal maka akan digantikan atau diteruskan oleh nabi yang lain.
dan sungguh tidak akan ada nabi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah yang mereka akan banyak berbuat dosa. Para sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi? Beliau menjawab, tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu, dan penuhilah hak mereka. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang pemerintahan mereka. Kita dikenalkan dengan istilah khalifah dalam hadis ini. Tadi ada amir, ada sultan, ada khalifah, dan di sini diterjemahkan sebagai pengganti atau penerus. Dan ketika hal tersebut terjadi, ini kita masih melihat hadis 1, 2, 3 adalah kita diminta untuk bersabar terhadap hal yang tidak suka, yang kita tidak suka, kita lihat dari pemimpin kita. Kita diminta untuk tetap bersabar. Apa kalimat Imam An-Nawawi dalam syarah atau uraian Muslim? Beliau menjelaskan bahwa sabar terhadap kezaliman pemimpin lebih baik daripada keluar atau memberontak, karena pemberontakan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada keburukan pemimpin itu sendiri. Artinya di hadis 1, 2, dan 3 kita diajarkan untuk bersabar terkait dengan ketika melihat hal yang tidak kita sukai dari pemimpin kita. Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan, sebaik-baik dan seburuk-buruk umat. Dari Auf bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sebaik-baik pemimpin menggunakan imam yang digunakan, a'immatikum, kata yang digunakan adalah kata imam. Sebaik-baik imam atau sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka? Maka beliau bersabda, tidak, selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya dan janganlah kalian melepas ketaatan dari mereka. Pemimpin terbaik adalah yang juga memberikan kebaikan, kita pun memberikan kebaikan. Bahkan yang digunakan kata imam. Sebagaimana kita ketahui dalam kitab adab maupun fikih, bagaimana ketika seseorang diimami seseorang yang tidak dia suka. Jenengan punya persoalan pribadi dan tidak suka saya, kemudian saya ngimami jenengan, secara aturan bagaimana? Orang, saya pernah diceritani, ada orang bertengkar, masih belum enak hatinya, kemudian ketika sholat jamaah yang imami itu seseorang yang dia tidak suka. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, ngomong amin itu loh, katanya pura, koyok gak ikhlas ngomong amin, sampai begitu. Jadi kalau kita belajar beberapa bab terkait dengan hal itu, jenengan akan menemukan harus bagaimana, baik secara fikih maupun secara adab. Tidak saya jawab, karena saya kesini mengajak jenengan untuk mikir. Baik, karena waktunya terbatas, saya bacakan hadis yang terakhir. 1, 2, 3 mengajarkan bersabar. 4 sudah mulai ada pembeda. Dan yang kelima, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata,
Aku berdiri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, wahai Abu Dzar, bagaimana keadaanmu bila kamu menemui para pemimpin yang memonopoli, mengambil untuk diri mereka sendiri harta yang diperoleh tidak melalui pertempuran. Biasanya kita mengenal ghanimah, fai yang kita ketahui. Maka harta yang diperoleh tanpa pertempuran itu dibagi-bagikan harusnya, namun ini dimonopoli oleh pemimpinnya. Aku menjawab, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan meletakkan pedangku di bahuku, lalu aku akan memukulnya hingga aku sampai kepada mereka, aku sampai bertemu denganmu. Kata Abu Dzar, kalau hal itu terjadi, harta dimonopoli oleh pemimpin, sungguh aku akan meletakkan pedang di bahuku. Maksudnya Abu Dzar siap untuk perang. Lalu aku akan memukulnya hingga aku sampai kepada mereka, artinya hingga sampai aku menang, atau sampai aku bertemu denganmu, atau sampai aku mati. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Abu Dzar menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, bersabarlah hingga engkau menemui aku. Bapak Ibu hadirin, di sini kita menemukan beberapa hal terkait dengan ketidaksenangan dengan pemimpin kita. Ada yang menempuh jalan dengan bersabar. Ada yang menempuh jalan dengan demo, melakukan protes, dan lain sebagainya. Di dalam Islam kita diajarkan terkait dengan ketika melihat kemungkaran. Insyaallah kita tidak asing dengan hadis Arba'in Nawawi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Oleh karena itu ketika melihat kemungkaran, yang disebut dengan selemah-lemah iman adalah apa? Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang disebut dengan selemah iman adalah jenengan ketika menemukan putra atau putri jenengan yang sudah remaja, sudah balik, atau bahkan sudah menikah, melakukan kemungkaran, yang pertama jenengan lakukan apa? Oh, ada yang berdoa dulu, menasehati lisan, ada yang lisan dulu, ada yang digasak langsung. Ternyata beda-beda Bapak Ibu. Apa yang pertama kita lakukan? Ada yang menes aku, iso aku ndonga tok didoakan. Ada yang langsung dengan lisannya diingatkan. Tapi di masjid ini saya belum mendengar tak kuasa langsung, belum dengar. Di sini yang disampaikan Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam fikih jihad tadi disampaikan, ketika melihat kemungkaran kita harus menakar dari kemampuan diri kita, tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan. Menakar diri kita bermakna menjauhkan diri kita dari bahaya yang jauh lebih besar. Bahkan beliau menyampaikan ketika kita ingin menyampaikan, karena ini pembahasan kita tadi adalah pemimpin pemerintahan, maka takarannya adalah diri kita siapa. Syekh Yusuf Qardawi menyampaikan, satu, apakah kita di legislatif atau menjadi bagian dari eksekutif. Dua, apakah kita bagian dari pemimpin militer? Tiga, apakah kita bagian dari seseorang yang memiliki jamaah yang kuat? Atau kita di sini menyebutnya ormas. Ormas yang benar maksudnya, bukan ormas yang abal-abal. Maka ketika kita tidak menjadi bagian dari tiga tersebut, maka takar dirimu.
Nah, ini diingatkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya justru kita menjerumuskan diri kita dalam hal yang jauh lebih berbahaya. Dan kaitannya dengan pemimpin dalam rumah tangga, kita kenal istilah musyawarah. Dalam organisasi dan pemerintahan kita juga mengenal istilah musyawarah, bahkan ada syura, ada rapat, ada mekanismenya. Jangan ingat bersama ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah terkait dengan pengiriman pasukan untuk memberantas orang yang mau sholat tapi tidak mau membayar zakat. Terjadi perdebatan yang luar biasa antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Perdebatan itu tidak ketemu. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, kalimatnya sederhana. Kalau dalam bahasa kita, anjane sakjane sing cocok dadi pimpinan iku Umar. Itu kalimatnya Abu Bakar kalau menggunakan bahasa kita. Anjane sakjane sing cocok dadi pimpinan iku sampeyan, cak dudu aku. Mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab langsung menyadari, rujuk bahwa hari ini yang memimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan di dalam hal itu menjadi pelajaran berharga ketika hari ini kemudian kita menemukan dalam rumah tangga kita, dalam organisasi kita, di kantor kita dan lain sebagainya, menemukan perdebatan dalam forum, dalam musyawarah yang tidak menemukan hasilnya, deadlock istilahnya, maka keputusan yang harus kita ikuti adalah keputusan sinten? Siapa yang mimpin, yang mendapatkan amanah pada waktu itu. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari karena keterbatasan waktu dan saya terpaksa merangkumnya. Jadi kesimpulan kita hari ini Bapak dan Ibu, ketika ada soalan dalam kehidupan kita, satu, kembalikan kepada aturan agama. Yang kedua, ingatlah bahwa di dalam forum musyawarah, maka kita boleh menyampaikan pendapat. Ketika kemudian sudah disepakati keputusan, maka kita tidak boleh di luar menyampaikan keputusan kita sendiri. Atau bahkan ketika musyawarah kita tidak menyampaikan apa-apa, tapi ketika musyawarah selesai kita keluar, apa yang kita lakukan? Berbicara berlawanan dengan hasil musyawarah. Ini adab, etika, aturan juga. Justru kita harus mendukung hasil musyawarah, walaupun mungkin kita merasa tidak cocok. Dan kita kemudian diingatkan juga ketika dalam musyawarah, dalam rapat itu deadlock, tidak menemukan keputusan, maka pengambil keputusan adalah seseorang yang hari ini diamanahkan untuk menjadi pimpinan kita. Dan kaitannya dengan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat atau menyampaikan ketidaksetujuan, insya Allah di dalam banyak kitab adab kita sudah diajari. Sehingga harapannya sekali lagi, kita tidak memiliki alasan lagi untuk berpecah belah. Sudah cukup saya kira ketika kita menyampaikan sesuatu, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut baik untuk Islam? Nah ini bukan hanya baik untuk kita, tapi baik untuk Islam. Ketika kita memprotes sesuatu misalkan, pertanyaannya adalah apakah hal ini baik untuk Islam? Ini hal besar yang juga harus kita pikirkan bersama. Kita sudah mengalami banyak hal di Indonesia, kudeta juga berkali-kali. Kita mengalami reformasi 98. Harapannya ketika reformasi selesai, apa yang hilang? KKN, ya. Napa KKN sih? Korupsi, kolusi, nepotisme. Hari ini yang kita rasakan. Dan untuk Islam hari ini yang harus kita pikirkan. Jadi beberapa hal tadi yang kita baca,
yang saya sampaikan ada di dalam kitab Nailul Autor, nanti bisa dipelajari lagi dan bisa dibaca kembali. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan dari muhasabah kita bersama. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.